Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat perjuangan. Selamat datang di Unper Talks, sebuah sesi ngobrol-ngobrol Universitas Perjuangan Tasikmalaya bersama orang-orang yang berjuang dan berdampak. Dan kali ini saya sudah bersama mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang sukses meraih bronze medal di Festival Esai Mahasiswa Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng mereka. Assalamualaikum, kabar baik hari ini teman-teman? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol soal FEMI, Festival Esai Mahasiswa Indonesia, kita mau kenalan dulu dong. Boleh kamu perkenalkan diri kamu ke yang lagi nonton? Oke. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ria Taufik. Saya dari program studi agroteknologi. Untuk saat ini saya menduduki di semester 6. Oke, kamu? Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ramdan Wijaya Kusuma. Saya berasal dari Prodi Agribisnis. Kebetulan saya di sini menduduki semester 2. Semester 6 Dan semester semester 2. Iya. Ini nggak cuma 2 orang sebenarnya ya guys ya. Ada 4 orang ya, Iya. keseluruhan dari tim Festival Esai Mahasiswa Indonesia dari Unpar. Ada Riyad, Ramdan, dan 2 lagi ada Amel dan Dinda. Amel dan Amelia juga Nurul Atkia sama Dinda Riani Lillah. mereka berdua juga dari Agribisnis. Agribisnis. Iya, Semester 2. Semester 2. Oke, Iya. jadi Riyad memimpin mahasiswa baru nih, kebilangnya mah masih 2 semester awal. Iya, seperti itu, Pak. Masih 2 semester awal, semester 2 gitu ya. 3 orang dari semester 2 dan 1 orang dari semester 6. Iya, Persis betul. Riyad itu yang memimpin sebagai ketuanya berarti di sini ya. Iya, sebagai ketua di festivalnya. Oke, kok bisa kamu ketemu satu visi dengan teman-teman dari semester 2 yang mana jauh gitu dari semester kamu sekarang? Sebetulnya ini tuh berangkat dari pembimbing kita ya, Pak. Mhm. Itu Pak Dr. Nasruddin. Oke. Jadi King Anas? iya, Bukan King bisa Hasan dibilang ya, seperti King itu. Anas. Karena iya banyak orang yang Eh. bilangnya seperti itu. Eh. Tapi sebetulnya karena mereka itu ada salah satu mata kuliah yang Pak Anas itu karena mungkin suka di bidang keilmiahan ya, Pak. Jadi ya melakukan sesi presentasi yang nantinya bisa membebaskan UTS ataupun UAS. Oke. Terus difilter sama Pak Anas tuh. Kira-kira prediksinya gitu yang bertiga ini tuh berpotensi gitu buat ya kulik sedikit lah gitu, dipoles Oke. lagi. Nah, terus saya coba diskusi sama mereka bertiga Mhm. dan mereka bertiga juga siap katanya Pak. Oke. Jadi pertama kali di filternya tuh Pak Anas dulu berarti. Iya, Pak Anas dari sudah terpesona Iya, di betul. kelas dengan Amel, Ramdan, dan juga Dinda gitu. Iya, betul. Terus ditawarkan ngobrol sama Riyad ngobrol sama mereka, ternyata Iya. nyambung juga gitu. Nah, tapi sebelum itu tuh ya saya tawarkan dulu untuk Aha. masuk ke Sanggar Sains Oke. untuk mewadahinya, dan dari sana kita coba menyusun, kita coba-coba dulu gitu Mhm. buat ikut, dan ternyata lolos. Oke, berarti talent scout-nya tuh Pak Anas ya. Betul. Pak Anas ngasih Riyad ngajakin mereka untuk masuk ke UKM Sanggar Sains. Iya, Terus berlanjutlah prosesnya gitu ya. betul. Oke. Betul. Sebelum ngomongin ke Ramdan juga festival esai mahasiswanya, tadi ngomongin dulu soal UKM Sanggar Sainsnya Iya. dulu nih. Boleh dijelasin dulu nggak sih kalau UKM Sanggar Sains itu kayak gimana? Ya, jadi UKM Sanggar Sains itu kan ya kalau di universitas lain Mhm. itu tuh ada namanya UKM keilmuan ataupun penalaran. Oke. Nah, kalau di kita di Universitas Perjuangan itu namanya UKM Sanggar Sains. Oke. Notabene itu sains itu bukan ke biologi, Yes. kimia dan lain sebagainya, Mhm. tapi kita lebih ke ranah-ranah penalaran, Oke. keilmiahan, keilmuan dan lain sebagainya. Mhm. Nah, itu untuk mewadahi mahasiswa karena saya juga udah melakukan survei sebelum saya naik ke ketua umum mungkin Yes. ya di UKM Sanggar Sains ini. Saya juga melakukan berbagai survei ke mahasiswa-mahasiswa lain di berbagai program studi Aha. juga. Ternyata mereka tuh mau dan minat di Yes. bidang-bidang keilmuan tapi tidak ada wadah. Oh, oke, Iya, betul. jadi ya sangat relevan dengan Mhm. UKM ini gitu. Iya. Jadi ya oke lah, saya berani untuk untuk menjadi menjadi ketua umum di Aha. UKM Sanggar Sains ini untuk mewadahi mereka gitu. Oke. Ketemu nih sama ada supply ada demand lah gitu ya. Iya, betul. Oke. So far ada berapa orang anggotanya sekarang? Untuk sekarang kepengurusan dan anggota kurang lebih ada 30-an, Pak. Itu udah semua prodi ada bukan perwakilan ya, maksudnya ada semua prodi ada di UKM Sanggar Sains sekarang nggak? Ada beberapa prodi yang Belum. ya, Oh, oke. belum. Tapi sebenarnya kalau dari 13 prodi yang sekarang ada itu semuanya bisa nggak sih Riyad untuk gabung di Sanggar Sains? Sangat bisa, Pak. Karena ya kan kemarin juga apalagi dari pihak lembaga dari Mhm. Pak Firjan itu ya
berharapnya jangan hanya di satu fokus lomba gitu. Iya. Jadi ya ikut juga lomba misal ke robotika ataupun kayak kemarin kan ada lomba inovasi digital, Betul. lomba robot terbang dan lain sebagainya. Itu kan ranah-ranahnya bukan hanya di satu, misal di manajemen itu ya kecil kemungkinan untuk ikut di robot dan lain sebagainya gitu. Jadi ya harapannya bisa gitu Sanggar mewadahi gitu biar nanti ya jadi wadah di berbagai bidang betul. lomba ada spesialisasinya lah gitu betul, ya, ada perwakilannya. Oke. Nah, kemarin juga saya sempat ngeliat nih dari Instagramnya Sanggar Sains ini ada kayak semacam bootcamp, terus akhirnya ada semacam dikompetisikan gitu ya. Itu gimana tuh ceritanya? Nah, jadi karena kemarin banyak report dan banyak kemauan dari beberapa mahasiswa, terus dari anggota Sanggar juga, katanya kalau misalnya ngadain pelatihan untuk esai, itu kayaknya bakal bagus deh, bakal ya kita supaya bisa gitu buat menulis dan harapannya minimal bisa menulis dah gitu. Nah, ya lanjutannya ya semoga bisa submit ke nasional ataupun internasional gitu. Dan kemarin juga ya meskipun belum terlalu banyak ya untuk pesertanya, tapi seenggaknya kita sudah melangkah lebih jauh gitu. Karena kemarin juga ada kompetisi kecil mungkin ya, kecil dari peserta dan juga panitia itu dijadikan suatu tim random dan yang juara 1 itu tuh akan dibantu untuk submit ke nasional. Gitu. Termasuk Ramdan juga kemarin ikutan bootcampnya? Dia juara 3 kemarin. Wih, juara 3 kemarin. Gimana rasanya setelah bergabung dengan UKM Sanggar Sains? Apakah memang benar kayak ini nih aku tuh pengen ketemu tempat yang seperti ini dan akhirnya menemukan itu di Sanggar Sains gitu, gimana? Baik, mungkin sebelumnya emang sangat terkesan lah ketika emang awal bertemunya dengan salah satunya dengan Aryan juga gitu kan. Ketika tiba-tiba kerasa nih senioritasnya di Aryan. Gimana? Ya, sangat berkesan sekali ketika saya pertama kali bertemu dengan beliau, emang sudah berbeda. Kayak, wah gokil nih, kayak ini emang bagus gitu. Ini salah satu wadah buat kita juga ketika kita ingin mengarah dalam hal berprestasi gitu juga kan. Ya mungkin dengan adanya Sanggar bisa menjadi wadah lah bagi orang-orang yang emang mempunyai kelebihan. Iya, minat bakat di situ gitu ya. Iya betul, untuk melanjutkan dalam bidang perlombaan begitu. Apa yang bikin Riyad meyakinkan kamu bahwa saya akan bergabung di UKM Sanggar Sains? Meyakinkan saya dengan bisa menuntun kita buat sama-sama belajar terhadap bidang keilmiahan gitu. Walaupun emang di sini dalam Sanggar itu kita tidak bisa menjanjikan, tapi kembali lagi terhadap diri kita sendiri gitu kan. Keseriusan kita terhadap adanya Sanggar ini, apakah kita benar-benar atau tidak gitu kan. Ya percuma Sanggar itu bagus tapi kitanya emang kurang serius, ya percuma saja omong kosong. So far tapi happy ya, enjoy ya? Happy banget. Happy kan ya. Semoga ini nyata ya Pak. Bukan karena ada kamera ya. Benar, nyata. Nah, terus kita lanjut lagi ke FEMI tadi, ke Festival Esai Mahasiswa Indonesia. Akhirnya menemukan lah gitu ya, Riyad ini menemukan ada Amel, Ramdan juga Dinda untuk jadikan satu tim. Subtemanya kemarin adalah pertanian dan pangan. Iya betul Pak. Dari banyak banget yang kemarin kan subtema yang dilombakan. Kalian berpartisipasi dalam subtema pertanian dan pangan. Betul. Itu bisa diceritain apa yang kalian bahas, kalian jadikan topiknya? Ya, sebetulnya karena kita ranahnya di pertanian ya Pak, kemarin tuh ya saya juga coba nge-plotting gitu untuk kira-kira apa ya yang menarik untuk dikaji dan ya karena saya ada tujuan mungkin ada tujuan untuk mengikut sertakan yang mereka bertiga, kayaknya di bidang pertanian masih cocok dan ini tuh kita membahas terkait karena sekarang perubahan iklim sudah sangat krusial dan harus kita kaji. Nah, itu tuh ada lahan-lahan pesisir pantai yang sekarang malah dijadikan dialihfungsikan gitu, dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Nah, berbeda ya kontras lagi itu dengan peningkatan jumlah penduduk di kita. Betul. Nah, kita jumlah penduduk semakin meningkat, tetapi di bidang pertanian semakin menurun lahan-lahannya. Nah, kita
coba manfaatkan, optimalisasikan lahan tersebut dengan namanya ada berbasis kearifan lokal juga. Karena dari kemarin saya nanya ke dewan juri, semua orang di sana itu berbasis IoT, kecuali tim kita berbasis kearifan lokal. Good. Karena apa? Karena ya saya juga harapannya supaya bisa diimplementasikan sama masyarakat. Karena tidak semuanya melek teknologi. Yes, betul. Nah, ada namanya etnoagronomi sistem surjan. Jadi surjan itu diambil dari kain surjan di daerah istimewa Yogyakarta. Ada warna kuning, terus gelap, kuning gelap dan lain sebagainya. Itu juga dibuatkan seperti guludan, terus ledokan juga, guludan juga. Nah, untuk di guludannya itu dibudidayakan jagung. Untuk di ledokannya ikan bandeng, dan diintegrasikan lagi novelty-nya itu dengan menggunakan rakit apung ataupun untuk dibudidayakan padi. Jadi dapat 3 komoditas dalam satu lahan, Pak. Oh, gokil. Gitu. Kamu Ramdan berkontribusi apa aja dalam penulisan esai ini? Mungkin karena saya awal ya Pak, sebelumnya mungkin saya bersama teman-teman membantu dalam visualisasi juga. Ya terkait adanya visualisasi yang emang harus dilengkapi gitu. Dan pembuatan poster juga. Terus sama ya ada sedikit revisi-revisi perkataan-perkataan yang emang kurang lengkap gitu kan. Ketika Arya menyuruh kita coba kalian revisi katanya. Oke, boleh. Betul. Ya. Gokil juga tuh topiknya ya. Tapi penulisan ini tuh Ramdan emang udah disiapin dulu sebelumnya? Apa kalau lomba gini tuh disiapin dulu sebelumnya, disubmit? Apa emang di sana baru cuman presentasinya doang? Apa gimana sih prosesnya kalau di FEMI? Mungkin yang pertama itu kita nge-submit dulu ya. Kita mengirimkan dulu paper yang emang untuk kita ikuti lomba gitu. Nah, ketika kita kesana itu termasuk finalis juga. Ya, jadi kita kesana mempresentasikan ketika kita sudah memasuki finalis-finalis tersebut. Oke. Jadi kamu kesana presentasi nggak? Bisa presentasi kan dengan semua finalis-finalis yang ikutan gitu. Jadi kemarin tuh kita ya submit dulu ya Pak, submit dulu. Nah, terus dinyatakan lolos final, kita berangkat ke di universitas sana. Terus kita melakukan presentasi. Nah, itu. Jadi ya kemarin juga Ramdan sama yang lain, karena saya kurangnya di bidang-bidang digitalisasi ataupun ya pengeditan gitu. Jadi saya serahkan semuanya untuk prototype, untuk poster itu ke mereka bertiga. Jadi ya saya karena kemarin agak mepet deadline juga ya Pak. Gak apa-apa saya di dalam penulisannya, mereka di bidang bagi-bagi tugas gitu ya. Betul, Nah, kemarin itu kan diselenggarakannya di Universitas Wisnuwardana Malang gitu ya. Ada berapa sih kemarin yang masuk grand final? Kemarin yang masuk grand final itu kurang lebih ada 44 univ. Wow, banyak ya. 44 univ dan kurang lebih ada hampir 200-an sih. Itu mahasiswanya. Kalau untuk timnya kurang lebih 90-an tim. Wah, banyak dong. Dan kamu mendapatkan bronze medal, which is juara 3 lah gitu ya. Betul. Dalam subtema pertanian dan pangannya ini. Gimana rasanya waktu pertama kali Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang diketuai oleh Haryanto? Dari awal itu tuh karena kita juga ada parade ya Pak. Wah, univ kita disebut nih. Wah, itu udah ke hati tuh emang udah karena merinding gitu ya. Iya, udah bulu tuh udah pada ningkat. Bulu kuduk. Bulu kumis kayak ikut aja enggak bulu kuduk. Nah, ini juga kayaknya bulu rambutnya ini rambut. Tiba-tiba semuanya merinding, Rian kumisnya diri-diri, Ramdan. Gitu. Oh iya. Dari itu juga udah ini kita ada UI kemarin, ada UI, UB. Terus juga ada beberapa univ yang ya cukup dia udah nempatin di top 10 dan lain sebagainya. Wah, kita udah bersanding nih. Ya udah kita totalitas aja gitu ya. Meskipun kita kemarin rezekinya di bronze medal gitu, gold atau yang lain. Sebenarnya kalau misalnya Unpar tuh setiap kali ikutan lomba yang tingkat nasional, sebetulnya pressure-nya tuh bukan di Unpar loh ya, dia, tapi justru pressure-nya ada di univ-univ yang udah punya nama besar gitu kan. Tiba-tiba mungkin nggak kenal siapa Unpar gitu, tapi ternyata bisa menang, itu pasti pukulan agak telak juga tuh buat teman-teman universitas lain yang udah punya nama besar gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa Unpar yang ikutan lomba, apalagi di tingkat nasional, sikat aja, pede aja, karena pressure is not on us gitu ya. Tekanannya ada di teman-teman yang udah punya nama besar gitu. Ya, kita juga
kayaknya sih akan semakin membesar ya dengan prestasi-prestasi yang Mudah-mudahan. sudah dikontribusikan oleh teman-teman mahasiswa. Habis dari Festival Esai Mahasiswa Indonesia ini, ada rencana berikutnya dari tim ini atau dari Sanggar Sainsnya sendiri, Rian? Kalau dari tim ini kita masih bincang-bincang ya Pak, kira-kira apa yang perlu kita ikuti lagi gitu. Ya masih banyak sih sebetulnya, cuman untuk waktu terdekat insya Allah ya mohon doanya juga ya Pak. Saya mau berangkat ke IPB nanti di 10 finalis itu di tanggal 22 sampai tanggal 24 nanti. Nah itu waktu yang terdekat ya Pak. Sama saya juga ngambil di bidang pertanian. Lomba apa tuh? Sama juga? Lomba esai. Oh, esai juga, ya, oke. Nah, di Institut Pertanian Bogor. Betul. Udah masuk 10 besar. Ya, berarti betul, udah ada saringan terlebih dahulu berarti ya? Betul, dan itu 10 besar tuh Unpar, UGM, ITB, IPB, terus juga ada Universitas Jember dan lain sebagainya. Ada pokoknya saya lupa lagi. Gokil. Priangan Timur cuma kita doang berarti? Iya, betul. Gokil. Unpar kembali nasional loh, tingkat Indonesia loh, nasional mudah-mudahan ini. Ya nanti mudah-mudahan kita ya bisa show up di sana ya Pak. Yes, betul. Tunjukkan pada dunia. Iya. Kita punya maung ya Pak. Maung ya maungnya itu maung ya. Nah, iya. Gitu. Dan maungnya suruh untuk menggelegar di sana ya. Oh, jadi sudah masuk 10 besar di Institut Pertanian Bogor. Kami doakan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kembali kami selalu berpesan kalau misalnya untuk lomba-lomba itu juara tuh bonus lah gitu ya, pengalaman yang paling penting. Juga bukan hanya soal mengharumkan nama Unpar, tapi justru juga ingin menunjukkan potensi diri yang paling penting ya, tunjukkan potensi diri bahwa memang berkuliah di Unpar itu tidak ada masalah, tidak ada batasan selama kita punya potensi diri yang bisa ditunjukkan ke publik gitu ya. Oke, ada lagi selain yang di IPB? Nah, kemarin juga kan ada yang luaran dari bootcamp. Oke, yang kemarin kan juaranya? Yang juara 1 itu tuh kita mau submit. Rencana besok malam mungkin insya Allah kita submit. Submit ke? Ada namanya Neira Competition. Itu tuh diselenggarakan sama ada organisasi Neira itu tuh dari Sentosa Foundation. Tuan rumahnya itu di UGM. Di UGM, dan yang juara 1 insya Allah mau submit, dan ada 3 tim lagi dari Sanggar mau submit ke sana juga Pak. Jadi ya kurang lebih 4 tim. Oke, itu di juara satunya ada anak Unpar Talent Squad juga tuh. Iya betul. Itu, ada ya. Pak kemarin. Jangan disebutin, ntar takutnya yang lain gak kesebut marah juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan UKM Sanggar Sainsnya juga oke. Terus juga Riyad dan teman-teman juga di sini tetap bisa memberikan kontribusi, prestasi, tidak hanya untuk Unpar sekali lagi, tapi juga untuk kemajuan potensi diri teman-teman di sini juga gitu. Ada yang mau disampaikan nggak? Barangkali ada yang baru kenal, oh ada ya UKM kayak gini di Unpar, mau ngajak teman-teman yang lagi nonton gak Riyad? Coba. Ya, saya mungkin mau ada sedikit pesan mungkin ya untuk teman-teman di khususnya untuk di mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Jadi kalau misal kalian minat di bidang keilmiahan, di bidang keilmuan, ataupun mau ikut buat lomba dan lain sebagainya, ya insya Allah kita akan mewadahi di UKM Sanggar Sains ini, dan kita juga berkomitmen dan memiliki prinsip bahwa karena ya belum sebesar UKM lain, tapi kita berprinsip bahwa satu langkah kecil tapi berkelanjutan itu lebih baik daripada satu langkah besar tetapi stuck di sana. Yes. Jadi kita yang merintis dari kecil-kecilan dulu ya Pak, kecil-kecilan dulu seperti lagu gitu. Kecil-kecilan dulu, terus ya semoga nanti bisa besar untuk semuanya, untuk Unpar juga gitu. Ramdan, ada ajakan untuk teman-temannya agar rambutnya seperti Ramdan kalau nggak ada? Ini sebenarnya ada yang mau disampaikan juga buat teman-teman mahasiswa baru mungkin yang seangkatan sama kamu yang kemarin masih kayak maju mundur untuk ikutan UKM Sanggar Sains? Mungkin buat saya, khususnya buat teman-teman yang lainnya ya, jangan pernah takut untuk maju dan melangkah. Takutlah ketika kamu tidak pernah mencoba untuk berani melangkah, karena ketika kamu melangkah kamu akan dapat pengalaman yang emang sangat-sangat berkesan gitu. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih ya Riyad, Ramdan, juga Amel dan juga Dinda yang sudah memberikan prestasi untuk Universitas Perjuangan Tasikmalaya, bronze medal di Festival Esai Mahasiswa Indonesia di Universitas Wisnuwardana Malang. Apapun rencana dan juga lomba-lomba yang akan diikuti selanjutnya, mudah-mudahan Allah SWT
terpermudah, Amin. mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi, yang paling penting adalah potensi diri semakin terasah, semakin banyak juga pengalamannya. Terima kasih sudah hadir di Unper Talks ya, Riyad dan juga Ramdan. Terima kasih sekali lagi, dan juga untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Tonton juga episode lainnya dari Unper Talks di kanal YouTube resmi kami @unper_official17. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unper Berjuang berdampak. Atur nuhun guys, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Sami.